Mari katakan pujian masuk hadirat Tuhan dengan korban manusia, masuk hadirat Tuhan berpesta
tempatmu. Siap memujimu, siap bersorak bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkata di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya kuasa iblis tidak berhak ada di tempat ini. Hanya kuasa Tuhan Allah Roh Kudus yang tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, siap bernyanyi buat Tuhan bersama saya. Katakan amin. Baik buat Tuhan. Haleluya. Kan udah buka masker, boleh kasih senyum dulu ya. Di belakang, kiri kanan, haleluya, dengan senyum secara sore hari ini. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Sambil bertepuk tangan, nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia akan sempurnakan.
bersyukur buat kasih cuaca yang luar biasa. Amin. Hari ini secerah hati kita dan secerah senyuman kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu yang paling terbaik. Izinkan kuasa Tuhan bekerja hari ini. Kita percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi pelita dalam setiap jalan kita. Akan menjadi kekuatan buat kita semua. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan mau baik dari kami. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam nama Tuhan. You
Amat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, kita lepaskan dan jatuh di dalam kami. Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, berbicara tentang bangun hiburkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu ya amin. Inilah doa dan suara kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Percaya siap bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Oke. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pada hari ini semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Berapa banyak dalam keadaan baik-baik saja? Amin. Bilang kiri kananmu, aku dalam keadaan baik-baik saja. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Oke, saya bersyukur kepada Tuhan boleh diberikan kesempatan melayani di Assembly of God di Pulau Gebang, di mana pengembalaan yang Tuhan percayakan melalui pastor yang masak terwajib dari sahabat teman makan. Oke, dan puji Tuhan, nama saya Jeffrey Piring. Jeffrey boleh lupa, tapi Piring jangan lupa. Karena piring itu dan makan Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Di mana beberapa bulan ini saya dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemarin hari itu di Aceh. Dari Aceh ke Padang. Padang ke Mentawai. Dari Padang, Aceh, Mentawai menuju ke Batam dan Singapura. Dari situ menuju lagi ke ulang tahun gereja, sebuah gereja yang ada di Freeport, dan puji Tuhan Manado, dan langsung ke Jakarta, ke Surabaya. Surabaya baru datang ke Jakarta. Semua oleh karena anugerah Tuhan, dan puji Tuhan saya boleh dipercayakan Tuhan oleh Pastor Marcel di tempat ini, menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Dan baik, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 30. Saya rindu share firman Tuhan ini. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Oke. Mari saya ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16 ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ini. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena Kepadamu Allahmu dengan hidup jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Oke. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, di mana firman Tuhan, suara Tuhan, dan Tuhan peringatkan, sampaikan kepada Musa untuk sampaikan kepada umat Israel. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali ke ayat 15. Mari kita lihat, perhatikan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi kita ini setiap hari selalu diperhadapkan ada 4 hal, ya kan? 4 hal ini: hidup, beruntung, mati dan celaka.
Oke, tadi pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita bangun. Berarti waktu saya dan saudara bangun, berarti saudara ada di tahap yang hidup. Oke, saudara ada di tahap yang pertama, hidup. Kita boleh dipercayakan Tuhan bangun, berarti saudara ada di tahap yang pertama, yaitu hidup. Oke, yang kedua, saudara mulai prepare dan persiapan untuk beribadah. Dan saudara, firman Tuhan bilang dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Berarti saudara ada di fase yang kedua, keberuntungan. Nah, tetapi masalah kematian dan kecelakaan ini saudara belum berjumpa dan bertemu, karena memang masalah kematian dan kecelakaan adalah rahasia. Sebentar kita masih mau pulang. Mungkin saudara kita masih mau naik motor, mobil. Masalah mati bukan masalah saudara yang engkau ada di dalam mobil atau di dalam motor. Jangan-jangan juga bisa mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kan kematian itu adalah rahasia. Satu contoh, teman kami waktu saya sampai di Manado, ada yang namanya Rudi Buyung dari Jakarta, pergi satu event di Manado, di satu kampung. Bangun pagi, mandi, habis berdoa, jatuh dan langsung mati. Padahal masih muda, padahal sehat-sehat, tidak ada sakit. Saya selalu bilang, masalah mati tidak perlu harus tua dulu. Masalah mati tidak perlu harus sakit, kapan saja bisa terjadi. Makanya kalau saya dan saudara diberikan hari ini hidup, ya, kalau kita diberikan hari ini hidup, mari kita gunakan kesempatan ini baik-baik. Amin. Oke, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baik. Ada filosofi katakan begini, kalau saya dan saudara diberikan kesempatan hidup, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, seolah-olah mungkin sebentar, besok, lusa, atau kapan saja saya dan saudara tidak. Amin. Kan kematian ini seperti uap. Kita punya hidup ini seperti uap. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Ada, amin? Bahkan firman Tuhan bilang kematian itu hanya selangkah di depan saya dan saudara. Amin. Nah, saudara, jika saya dan saudara diberikan hari ini kesempatan hidup, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, seolah-olah saya dan saudara sebentar, besok, lusa, atau kapan saja tidak ada. Amin. Ada, amin? Makanya hidup ini orang Manado bilang jangan terlalu banyak bikin diri. Bilang kiri kanan, jangan terlalu banyak bikin diri. Ada, amin? Ya betul. Kalau kita masih diberikan kesempatan melayani, ayo melayani Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, ayo beribadah. Tidak perlu tunggu dulu, tunggu dulu. Ada banyak nanti kita banyak tugas, tunggu dulu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama katakan hari ini, dengar. Kalau saya diberikan kesempatan yang pertama hidup, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ada, amin? Amin. Ya, oke. Yang kedua, saudara lihat dulu giper ya, ya, supaya dia, oke, supaya tidak terganggu. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ini diberikan kesempatan untuk hidup. Oke, jadi kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, jika saya dan saudara diberikan kesempatan ibadah, beribadahlah. Karena dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, kalau saya dan saudara diberikan kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Karena pada saat saudara berdoa, saudara akan berbicara dengan Tuhan. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk memberi, berilah. Karena pada saat saudara memberi, saudara akan diberikan berkat Tuhan. Amin. Saat memberi, saudara akan menerima. Oke. Nah, saudara, hidup ini, saudara, ada 4 hal. Hidup beruntung. Oke, kematian dan kecelakaan. Nah, bagaimana supaya engkau tetap hidup dan beruntung? Sebenarnya jawabannya ada di ayat 16. Mari kita lihat bersama-sama. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Jadi garis bawahi ini mengasihi Tuhan. Oke, supaya saya dan saudara hidup dan beruntung, passwordnya adalah mengasihi Tuhan. Oke, kita lihat jawabannya. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan
melakukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya yang pertama kita kembali ayat 15, supaya engkau hidup. Oke, yang kedua, dan bertambah banyak. Kedua, bertambah banyak berarti beruntung, toh? Berarti ayat 15 dengan ayat 16 ini ada konek, saudara itu kasih Tuhan. Dan saudara bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi saya dan saudara masih dipercayakan Tuhan masuk 2023. Amin. Dijauhkan Tuhan celaka, dijauhkan Tuhan memang semua harus mati, tapi mati tepat pada waktunya. Ada amin? Mati tepat pada waktunya. Ada amin? Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi saya saudara dipercayakan Tuhan. Nah, bagaimana saudara? Saya bilang katakan tadi, supaya kita terhidup beruntung, bertambah banyak, saudara, berarti passwordnya adalah mengasihi Tuhan. Oke, nah siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar engkau bawa Bible, bukannya sekedar bawa Alkitab, bukannya sekedar engkau baca Alkitab. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan bukannya sekedar sebuah lagu, tolong main cek. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mantap toh? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Memang di awalnya mantap. Hanya kesannya kita ini seperti orang-orang yang seperti pakai topeng. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Masalahnya gini, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, masalahnya ada di rapnya, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Oke, baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Coba saudara perhatikan, ayat ini sudah tidak asing buat Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Perhatikan baik, coba saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Dan saudara, yang pertama orang yang mengasihi Tuhan adalah orang, saudara bahasa Inggris bilang know God. Saudara tahu arti know God? Orang yang mengenal, memahami dan melakukan. Amin. Ada amin. Amin. Kalau saudara hanya sekedar bawa Alkitab dan baca Alkitab, setan pun baca Alkitab. Mau tahu ayatnya? Matius 4 ayatnya. Coba survei. Lalu berkata kepadanya, waktu Yesus berkuasa populer di bangunan, iblis datang. Oke? Lalu setan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Perhatikan, sebab ada tertulis. Berarti setan baca Alkitab apa tidak? Senang dibaca. Berarti setan baca Alkitab, kan dia bilang sama Yesus, ada tertulis. Nah, sekarang saya bikin pertanyaan. Kalau setan baca Alkitab, manusia baca Alkitab, bedanya di mana? Melakukan. Oke, mantap sekali. Tetapi kalau ada orang yang baca firman Tuhan tapi tidak melakukan, sama dia siapa? Saudara yang jawab. Ada amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sama katakan, bukan hanya sekedar itu, saudara. Bahkan saudara, setan saudara bilang, saudara bisa terima kepada Yesus apa? Ayat 8 dan 9 supaya lanjut lagi. Ya, Matius 8 dan 9. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung sana sendiri dan memperlihatkan kepadanya sebagai kerajaan dunia dengan pemegangnya. Berarti setan pun bisa beri nama besar. Setan pun bisa beri pangkat. Setan pun bisa mempermuliakan engkau, bisa mengangkat engkau, bisa. Apa setan bilang? Coba saudara baca, saudara kirimkan ayat 9. Ya,
semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara, ini kasar Tuhan. Ya saudara, dengan semua itu akan kuberikan kepadamu. Berarti setan ini saudara, yang kasar Tuhan, bukan hanya sekedar baca. Setan pun baik hati. Betul, setan pun baik hati. Setan bilang apa kepada Tuhan Yesus? Semua itu akan kuberikan kepadamu. Jadi setan tak pelit loh. Kan semua. Sedangkan Tuhan hanya minta kepada saudara 1/10. Tapi setan bolehlah tentang Tuhan. Dia bilang apa? Akan kuberikan semua. Setan tidak berikan 1/10. Tapi saudara, Tuhan hanya minta saya dan saudara 1/10. Bapak ibu dengar lebih baik. Perpuluhan ini bukan korban loh. Jangan saudara anggap itu perpuluhan korban. Jadi kalau saudara beri perpuluhan besar, saudara boleh atur gembala. Ini bahaya loh saudara. Perpuluhan Bapak Ibu itu bukan korban Pak. Perpuluhan itu milik Tuhan. Jadi kalau engkau ambil perpuluhan, engkau perampok. Itu bukan milik saudara loh. Persembahan baru korban. Perpuluhan bukan korban. Jadi you jangan segear dengan perpuluhan. Karena memang itu milik Tuhan. Yang dianggap korban adalah persembahan. Ada amin? Jadi saudara, kekasih Tuhan, kita tidak boleh atur gembala karena engkau berikan perpuluhan paling banyak. Karena itu memang milik Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan. You harus kembalikan itu milik Tuhan. Betul. Saudara, kekasih Tuhan, setan betul-betul saudara mengasihi Tuhan. Bahkan saudara, dia baca. Oke, dia baca, saudara dalam Tuhan, bahkan setan pun datang. Setan itu baik hati. Kenapa? Orang baik pun tentu benar, tapi benar pasti dia baik. Angkat tangan orang benar. Haleluya. Yang lain orang apa ini? Coba angkat tangan orang benar. Boleh bilang kiri kananmu dan berikan salam sama seperti Maria. Gabriel datang kepada Maria dan Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Tolong angkat tangan hamba Tuhan. Haleluya. Yang lain ini hamba siapa? Karena di dunia cuma 2 perhambaan. Yang pertama hamba Tuhan dan kedua hamba setan. Jadi yang tidak angkat tangan berarti dia hamba siapa? Saudara yang jawab. Ada amin? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang betapa saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang merenungkan dan melakukan, bukannya sekedar baca. Orang yang mengasihi Tuhan saudara adalah orang yang murah hati. Amin. Ada amin? Setan juga suka berikan tidak tanggung-tanggung loh saudara. Tapi kan kita tentu minta 1/10. Waktu kita minta bantuan ya kan? Apa yang kita minta bantuan lebih dulu? Kalau main game. Kiranya kita minta bantuan apa? Pertama, Tuhan tahu tipe manusia ini mata duita. Makanya saudara, kiranya itu kan habis punya doa toh? Iya kan? Engkau memberkati aku berlimpah, bukan cuma berbicara bahasa asli, meluber. Minta saudara nggak tahu bahasa asli, meluber, bukan melimpah. Oke? Kalau meluber itu saudara terbuang-buang saudara dikasih Tuhan. Nggak tahu. Kiranya engkau memberkati aku meluber-luber, ya kan? Saudara ini kan Tuhan. Yang kedua apa terus? Dan kalau boleh semua blok di Pulau Gebang kita bisa semua. Yang ketiga, terus lagu ini. Kiranya, amin. Kalau boleh saya tidak boleh celaka Tuhan, celaka laut, celaka darat, celaka udara. Kalau kita celaka Tuhan, kita pindah gereja. Lanjut lagi. Malam petaka. Lanjutin teman Tuhan. Penyakit ada sakit jantung, sakit lever, sakit ginjal, COVID, Omicron tidak bisa menimpa aku. Kalau menimpa engkau
Yang pertama, waktu kita minta sama Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Tuhan, biarkan aku, berikan aku proyek, berikan aku uang. Kalau aku udah uang, Tuhan pokoknya luar biasa. Oke, Tuhan berkati. Proyek. Setelah Tuhan berikan uang banyak, saudara tahu setelah masuk gereja, waktu beri persembahan, dia tidak nyanyi lagu kira, tapi dia nyanyi lagu persembahan kami. Mantap dong. Perhatikan ayatnya. Sedikit sekali. Ini caparunya. Ini belum ngacak. Tadi kamu minta berlimpah-limpah, engkau minta berluber-luber. Tapi waktu Tuhan kasih berluber, saudara, waktu memberi persembahan, dia bilang, kiranya Tuhan terima persembahan sedikit sekali. Terus lanjut. Kiranya Tuhan, hati puji hati Tuhan, dengan senang hati. Seringkali saudara dengan Tuhan kurang ajar. Betul saudara kita Tuhan. Tapi kalau kita nyanyikan, kalau malaikat. Saudara, malaikat pun di samping saudara, pemain kita soseta mengenal setan. Iya kan, kalau malaikat itu dia penyembahan tingkat tinggi. Tapi dia berkunjung, kalau boleh sampai di surga nak boleh. Orang berkunjung sampai di surga. Tapi bisa percaya jemaat Tuhan sini adalah orang yang baik hati dan baik. Ada amin. Ada amin. Ya benar, saudara yang kasih Tuhan semua katakan dengan baik. Makanya saudara dengar, saudara yang kata Tuhan, politik itu dosa loh Pak. Orang survei dulu Alkitab 1 Korintus 9 dan 10. Coba. 1 Korintus 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Jadi orang yang suka ambil lokasi orang, tanah orang tidak dapat bagian dalam kerjaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, bencong, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Saya mau tanya dulu, di antara ini yang tidak kelihatan dosa, tapi dia dosa yang mana? Kikir. Karena ini kikir. Kalau saudara kasih Tuhan, saudara. Kalau orang yang berzina kelihatan, saudara itu kasar kelihatan. Saudara boleh bilang, dasar kamu berzina, dasar kamu bencong, dasar kamu ambil laki orang, suami orang. Malaikat bilang apa? Dia ambil suami orang, tapi ngana pencudu sama. Saudara, seringkali kita terjebak dengan dosa ini. Karena orang dosa kikir ini sedang gembala lakukan. Karena ini kikir ini bukan dosa yang tidak kelihatan. Kikir ini sedang penginjil lakukan. Kikir ini sedang pastor lakukan. Karena kikir ini adalah dosa yang tidak kelihatan. Tersembunyi. Saudara tahu kenapa orang tidak mau memberi? Karena tidak punya kasih. Sedangkan firman Tuhan bilang 1 Petrus 4:8, kasih menutupi banyak dosa. Seringkali kita tertipu dengan hal ini. Orang pikir ini ada relevansinya dengan apa? Dengan kasih. Kenapa dia tidak memberi? Karena tidak punya kasih. Sedangkan kalau kamu memiliki kasih, akan menutupi saudara semua dosa-dosa yang lain. Karena engkau adalah orang yang memiliki kasih. So berzina, ambil suami orang, ambil si orang, cerai terus berai, ikut pencudu lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ya ini adalah hubungan dalam kasih. Saudara yang kisah, saudara baca Alkitab. Tidak pernah saudara baca di Alkitab, tidak pernah tertulis gara-gara memberi saudara jadi miskin. Saudara baca Alkitab sampai botak, tidak pernah akan ketemu. Tidak pernah. Saudara baca Alkitab, coba saudara survei. Ada nggak tertulis dengan jelas
gara-gara memberi saya jadi miskin. Nggak ada, Pak. Yang ada yang menyebar harta, bertambah kaya. Ada yang hemat, cukup kikir, saudara, tapi tetap menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara yang dikasih kembali, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan, jangan hanya sekedar aku mengasihi. Seringkali kita ini suka bermunafik, saudara. Bahasa Inggris bilang munafik itu hypocrisy. Saudara tahu, hypocrisy itu adalah orang yang bermuka dua. Hypocrisy itu adalah orang munafik. Pantesan saudara, di dalam firman Tuhan berulang-ulang Yesus katakan, celakalah engkau hai orang-orang munafik, celakalah engkau orang-orang munafik, celakalah engkau orang-orang munafik. Rupanya perkataan kalau berulang-ulang berarti something wrong, berarti ada sesuatu. Betul? Waktu Adam jatuh, datanglah suara Tuhan, Adam. Berarti perkataan yang sudah 2 kali berarti ada sesuatu. Sama seperti Petrus, 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan saudara, 3 kali Tuhan Yesus bertanya, karena apa? Ada sesuatu. Akhirnya dia mengenal Tuhan. Nah, saudara, sama seperti Marta, ya kan? Dan Maria duduk, tapi Marta sibuk sana kemari seperti ayam ting-ting mencari alamat, saudara. Makanya Yesus bilang, Marta, Marta, hati-hati jangan sampai Tuhan katakan Ariel, celakalah Ariel. Jangan sampai Tuhan katakan Jerry. Kalau sedua kali nanti sudah SP1, SP. Nah, saudara, jangan sampai Tuhan katakan kepada saya, saudara, berulang-ulang. Makanya hypocrisy, orang-orang yang bermuka dua, bahasa asli bukan cuma sekedar bermuka dua, saudara, adalah monster. Saudara, orang munafik bikin hancur gereja. Gara-gara munafik gereja hancur. Gara-gara munafik bisa memberantakan persahabatan. Bahkan gara-gara munafik bisa buat saudara yang sentuhan suami istri pisah karena tingkat kemunafikan yang tinggi. Gara-gara munafik saudara yang sentuhan, makanya hati-hati. Gara-gara munafik orang bisa jual orang seperti Yudas. Makanya hati-hati yang selalu bahaya ini saudara. Aduh, ses body dokang semakin kurus ses. Aduh, iyo untuk ses leda puji sedikit. Iyo pantas tahan makan. Iya kan? Aduh, ses tadi balik belakang. Tuh dia bilang ses body so bagus, setelah balik belakang. Bagus apa juga body begitu? Sedangkan lebih baik turun to the point. Kalau boleh sudah langsung, aduh ses, badan sudah bebekal kan, jaga makan. Orang kok bukan jaga makan, tapi orang tua saudara jaga tua bilang kasih pisau loh. Tapi orang bukan pisau, banyak orang kan batasan. Licin saudara jaga. Dia kan, kan firman bilang kan, kasih pisau bukan tidak boleh, tapi segala sesuatu yang berlebihan kan tidak betul. Bagaimana kita baru ini pergi di Kalimantan, di Tanah Grogol, dari Balikpapan nyebrang dan masih 5 jam ke Tanah Grogol. Saudara kesan Tuhan, ada penggembala di sana. Sosok dia, Om Tambaan, GPDI. Kalau pasti Om ini dulu rakus, dia menangis, dia bilang betul. Seringkali Tuhan ini begini. Kalau bilang, bro jangan terlalu banyak makan babi, nanti darah tinggi. Dia cuma jawab, darah Yesus lebih tinggi. Bukan tidak boleh. Boleh, segala sesuatu boleh. Tapi kasih pisau.
boleh, saudara. Waktu lalu bagus-bagus kan karena dilarang makan, jangan terlalu banyak makan babi dan darah tinggi. Oh, darah sudah tinggi. Minggu lalu masuk gereja bagus. Minggu depan masuk gereja saudara terlalu main game. Dia sudah berubah. Indah rencana. Bro, kenapa bro? Rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan, itu anak-anak beratus. Jangan saudara stop sama bilang rencana Tuhan. Tahu jaga diri loh. Kan firman Tuhan bilang, tolong main air. Coba perhatikan kata Alkitab yang dinyanyikan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Amin, perhatikan.
pulang. Nanti dia pulang dia top saudara berdua. Karena buat lagu masalah cari duit. Tapi kalau orang buat lagu dulu saudara, Amazing Grace, how sweet the sound. Saudara, itu lagu itu dia dapat saudara yang sentuhan waktu dia hilang jalan di tengah laut. Makanya terjadi lagu itu, makanya lagu itu abadi. Kalau lagu yang saudara cuma cari duit, saudara bahkan sampai nyanyi gereja besar nyanyi lagu, kena saudara. Saya bingung juga saudara. Padahal yang Tuhan berikan itu cuma-cuma ya kan? Jadi kita juga harus berikan kepada Tuhan cuma-cuma. Oke? Dan saudara dan Tuhan. Nah di satu kampung ini ada pencipta lagu itu orang Hindu. Nah saudara ikut Tuhan, di mana saudara dia sudah terima Yesus gara-gara lagu itu. Dan tiba-tiba dari pemerintah setempat daerah itu katakan kepada pencipta lagu, kalau kamu tidak tinggalkan Yesus, satu keluarga kamu akan dibantai, akan dibunuh. Dan saudara kasih Tuhan yang pertama, ada 3 anaknya. 3 anaknya dibantai. Tetapi saudara sebelum dibantai anak-anaknya, ini pencipta lagu dan izinkan saya, sebelum kamu bantai anak-anak saya, izinkan saya. Dan ini mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Dan akhirnya anaknya dibantai. Yang kedua, sekarang istri masih negosiasi. Kalau kamu tinggalkan Yesus, maka istrimu tidak akan mati. Tapi kalau kamu tetap bertahan Yesus, istrimu juga akan dibantai seperti anaknya. Tapi sebelum istrinya dibantai, dia bilang, "Jadi izinkan saya." Dan dia bilang, "Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus." Dan istrinya dibantai, jadi dia kurang sendiri. Dan sekarang sang pencipta lagu yang akan dibantai. Tapi sebelum dia dibantai, dia bilang, "Izinkan saya." Dan dia nyanyi lagu, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Dan akhirnya dibantailah. Berarti satu keluarga habis tuntas. Tapi saudara, lagunya sampai kemana-mana, sampai saat ini. Tapi saudara, beberapa tahun kemudian, yang suruh bantai dia seorang pemerintah, dia satu daerah itu. Dia lebih dulu mengenal Yesus. Akhirnya satu kampung itu percaya Yesus hanya gara-gara seorang yang setia. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Saya bisa mengatakan, tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun Nabi Musa, nenek moyang bangsa Israel, dia tidak berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun Nuh, dia pun tidak berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun Elia diangkat hidup-hidup, dia pun tidak berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Apalagi nabi-nabi yang tidak jelas. Hanya Yesus yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran. Haleluya. Jangan tinggalkan Yesus hanya gara-gara hepeng, duit, join saudara. Jangan tinggalkan hanya gara-gara seorang wanita, seorang pria yang kenal Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap setia. Aku mau tetap setia. Karena orang yang setia, Tuhan pun akan setia dengan dia sampai pada akhir kesudahan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Boleh kita angkat tangan kanan, tangan kiri, tangan di dalam. Kita angkat pujian. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku takkan, ku takkan. Walau sendiri, walau sendiri, ku ikut Yesus. Katakan, walau sendiri, ku ikut Yesus,
ku tak ingat salib di muka Tuhan di bawah, Salib di muka, di bawah. salib di muka Tuhan di bawah, ku tak ingat mengikut Yesus. Saya ingin berdoa lagi. Walau sendiri, walau tetap angkat kedua tanganmu. Kasih akan selalu berganti. Kasih-Mu akan tetap
dalam nama Yesus, ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bukan sekedar kami baca, bukan sekedar kami hadir dalam gereja, tapi kami menjadi orang-orang yang melakukan, makanya Tuhan ajar kami untuk kami ajarkan dan tetap setia sampai kapanpun kami berjalan. Kami percaya supaya Tuhan Yesus datang kedua kali kami tetap setia. Terpujilah karena Tuhan satu yang semua diberkati. Ya Tuhan. Pastor Marcel, kalau dia diberkati sebagai gembala yang tepat. Terima kasih Tuhan berkati. Bagi pendeta yang ada bersama dengan kami juga Tuhan berkati. Dan para gembala, kepada Bapak Tuhan, anak Tuhan semua, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Bagian kami sudah lakukan, bagian Tuhan lakukan atas kami. Amin. Terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Percaya, mari bersama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu berkati Tuhan. Terima kasih buat Pastor Jeffrey Green yang sudah melayani kita sore hari ini. Diberkati. Mari lambaikan tanganmu, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati buat Pastor Jeffrey yang sudah membagi berkat buat kita sore hari ini. Dan tiba saatnya kita mau melakukan firman Tuhan yang tadi, amin. Jangan apa? Pelit. Haleluya. Berilah dengan sukacita buat Tuhan. Kita mau belajar memberi dengan segenap hati. Kita beri korban persembahan kita, ucapan syukur kita, perpuluhan kita. Mari beri yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Mari siapkan persembahanmu dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau beri buat kami. Kami bersuka cita oleh karena firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menegur kami. Kami mau melakukan setiap firman-Mu dan saatnya Tuhan kami mau beri persembahan, perpuluhan, ucapan syukur kami. Kami mau kepadamu. Diberkati setiap usaha bisnis anak-anak-Mu. Semakin hari semakin naik dalam nama Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan dan naikkan pujian ini. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Dia aja segala aja. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, oh Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup, Dia hidup, dan
setiap pemberian kita sore hari. Tuhan berkati, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala. Oke. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, coba yang diberkati Tuhan. Ya, kasih tahu kan tim saudara, aku diberkati Tuhan. Kita disegarkan lagi ya hari ini ya, luar biasa ya. Ya, yang teringat katanya jangan kikir. Ya. Tadi pesan-pesan Tuhan banyak sekali tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Terima kasih banyak buat Pastor Jeffrey Piring yang hari ini bisa ada di tempat ini semua, karena Tuhan luar biasa ya. Amin. Saya dengan Pastor Jeffrey sudah lama kenal. Saya dulu belum melayani, saya sudah ikut tim pelayanan tahun 90-an. Saya dulu ikut dengan Pastor Jeffrey. Beliau adalah ketua Barisan Anak Sorga ya. Dulu kami tahun 90-an ya Pastor Jeffrey ya, dengan Rosa Tumengkol dulu. Saya masih ikut-ikut dengan mereka. Awal saya mulai melayani Tuhan dengan Pastor Jeffrey, baru kami di tahun 2004 saya adakan. Dulu saya udah ikut jadi anggota BAS juga dulu ya. Saya juga jadi bagian dari BAS, cuma karena banyak ini. Dan 2004 saya bikin yang namanya Father Love Ministry. Saya minta Pastor Jeffrey juga yang datang untuk layani anak-anak Father Love. Awal pertama kali, saya dulu ingat Father Love Ministry itu saya cuma bawa gitar dulu ya, sampai ke Cilangkap sana. Tapi karena dulu saya memang tidak ada pengalaman pelayanan, saya hubungi Pastor Jeffrey Piring. Jadi Pastor Jeffrey Piring yang bawa api ke sana. Ya. Dan buah-buah pelayanan Father Love itu luar biasa sekali ya. Banyak sekali teman-teman anak-anak muda yang bahkan sekarang sudah jadi hamba Tuhan ya. Salah satu Yeskial ya. Beri Saera, Pastor Herli MK, itu semua ada di Father Love dulu. Jadi saya sangat bersyukur bisa ketemu lagi dengan ini. Kayaknya begini terus Pastor Jeffrey ya, nggak berubah ya. Dulu kalau ke Manado, nginap di Manado waktu dulu zaman-zaman dulu. Saya kenal semua dari kakak adik semua, dari Jeki ini, Pak Jeki Piring juga ada di sini ya. Ini kakaknya dari Jeki ya, Bro Jeki. Jadi tahun 2004. Dan sampai sekarang ini kita bersyukur karena ini sebenarnya luar biasa sekali karena bisa menghadirkan pendeta Jeffrey di tempat ini. Ya, beliau ini pelayanannya sudah kesana kemari, saudara ya. Jadi ternyata Pastor Jeffrey masih ingat saya kali ya. Tadi malam saya ikut ulang tahun dari Mami dari Pastor Jeffrey di Golden Reef. Luar biasa tadi malam, dahsyat ya. Disegarkan juga dengan firman Tuhan. Jadi memang Pastor Jeffrey itu pasangannya itu Ibu Talita Doodo kalau penginjilan itu. Tadi malam saya diberkati dengan acara semalam dan Mami umur 84 tahun. 86 tahun. Iya, luar biasa dahsyat ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat semua BAS juga yang ada ya. Teman-teman BAS, ada Ariel, ada Jerry di sini juga ya. Yang lain nggak ada nih. Teman saya Yopi ya, dia lagi ikut sama Ibu Talita Doodo ya, dia lagi ke pelayanan. Ini luar biasa sekali. Dan Pastor Jeffrey beberapa hari lalu kasih tahu saya mau rindu untuk berbagi buat janda dan lansia yang ada di Pulau Gebang sini ya. Tadi malam Ibu Greta Kumase katakan kalau di mana ada Pastor Jeffrey di situ ada sembako katanya. Biasa membagi untuk lansia dan
Dan puji Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara yang jemaat yang sudah hadir di ibadah seperti biasanya, dan para undangan yang hadir. Hari ini ada Gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. RW Rory. Saya bilang, Papi, kalau boleh biar capek-capek kesian datang, saudara ya. Bersama ibu dan anak-anak, puji Tuhan bisa hadir hari ini. Ada Gembala Cabang Pak Heri Allen, Gembala Cabang GSJA yang ada di Pasar Baru. Ada pendoa kita yang tetap setia, Ibu Daisy dan Pak Steri. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini kita luar biasa ya, karena ada tamu pertama kali kami undang pemain keyboard, Pastor Jeffrey ya. Ini tidak asing lagi di mana-mana. Ya, Bro Anton, puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati Tuhan tempat ini ya. Jangan bosan-bosan Kak Jeffrey untuk bisa melayani kami di tempat ini ya. Dan semua senang nggak melayani hari ini? Jadi saya lihat semangat sekali ya. Kalau ada kamu semangat sekali ya. Kalau Pak Gembala yang ngomong kayaknya diam. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri dulu ibadah ini, mungkin dari Pak Gembala senior mungkin akan menyampaikan. Oke. Baiklah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita akan angkat satu pujian sambil kita akan menerima berkat Tuhan. Doa syafaat nanti. Dancing my soul, my Savior God, today. Sama-sama kita bangkit dulu, saudara. How great thou, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, today. How great thou art. How great thou art, how great thou art, dancing my soul. Sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. How great thou art, thank you, Lord. How great thou art, dancing my soul, dancing my soul. Syafaat oleh Bapak. God to how great thou art. Bersyukur kami sangat diberkati Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Oh, hati kami melimpah dengan syukur Bapa. Doa kami penuh dengan sukacita dalam hadirat-Mu saat ini. Firman-Mu menegur kami dengan sangat amat tegas dan keras Tuhan. Engkau inginkan hati kami betul-betul mendengar firman-Mu, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Bapa, betapa kami sangat menyanyiakan waktu. Kami seringkali tidak taat, tapi tidak setia Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami seringkali terjerat dalam jebakan si iblis Tuhan. Kami membuka hati, membuka celah untuk dia mengobrak-abrik kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Firman-Mu sangat berarti, sangat berharga untuk kami pada sore hari ini. Kami menyesali segala waktu yang kami buang Tuhan. Mulai saat ini kami bangkit dan kami berjanji Tuhan
Untuk firman-Mu berkuasa atas kami. Karena firman-Mu adalah pedang bermata dua, kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua. Oh, Engkau mengetahui isi hati kami, Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur, kami bangga punya Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya, berkati hamba-Mu, Tuhan. Bapak Jeffrey Piring yang Engkau pakai dan percayakan untuk melayani kami di tempat ini. Nama-Mu dipermuliakan dalam hamba-Mu ini. Berkati segala apa yang ada padanya, Bapa. Oh, keluarga besarnya. Oh, ingin hatinya Tuhan untuk dapat banyak jiwa datang kepadamu. Bapa, berlimpah, bahkan meluber Tuhan berkat kepada hamba-Mu ini, Bapa. Terus bertajam rohnya. Terus bertajam rohnya, Bapa, dengan sangat kilang gemilang dan sangat spektakuler. Dan bakal dalam hati Roh Kudus-Mu. Biarlah Bapa banyak jiwa lagi dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapa. Kami butuh firman-Mu. Sekali lagi, Bapa, kami memberkati hamba-Mu ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai luar biasa. Kira-kira. Kami sangat diberkati, Bapa, dengan kedatangan Papi ke tempat ini bersama dengan Mahmib, Tuhan. Gembala sidang senior kami yang juga telah berdiri lelah, Bapa, mengasihi mencintai-Mu. Untuk kami bertumbuh di tempat ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai Bapa hamba-Mu ini, di mana Engkau tempatkan dan percayakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pikiran Kristus, iman Kristus, dan hikmat Kristus saja mengalir melimpah. Biarlah Bapa, keluarga besar hamba-Mu ini ada di dalam hati-Mu yang besar, di pikiran-Mu yang besar, di rencana-Mu yang besar, bahkan di kuasa-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, cabang-cabang yang dipimpin, yang diberkati Tuhan luar biasa. Inilah kerinduan kami untuk kami bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk memuliakan hanya nama-Mu Yesus, Tuhan. Karena tidak ada jaminan di bawah kolong langit ini yang menyelamatkan manusia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus garansi jaminan keselamatan. Kami rindukan Pulau Gebang penuh kemuliaan Tuhan khususnya. Pulau Gebang ada di dalam hati-Mu Yesus, juga ada di dalam pikiran-Mu Yesus, Tuhan. Air mata kami tidak akan berhenti, Bapa. Kami berdoa bukan dengan sedih hati, kami berdoa dengan penuh sukacita. Seperti hamba-Mu Rasul Paulus yang selalu berdoa dengan penuh sukacita. Haleluya. Kami rindukan jiwa-jiwa bertambah, Bapa. Khususnya ke tempat ini, komplek ini penuh kemuliaan Tuhan. Yang bukan daripada-Mu, kami patahkan roh agamawi, roh penyembah berhala, roh asing yang datang yang bukan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hadir keluar, bebaskan dari atmosfer tempat ini, khususnya bahkan dari komplek Pulau Gebang ini. Kami lepaskan, Bapa. Oh, haleluya, roh keselamatan total, roh pertobatan total, lawatan Roh Kudus luar biasa terjadi. Kira bayas. Kami berdoa juga untuk Bapak Narsel, Gembala sidang kami di tempat ini, bersama dengan Ibu. Juga berlelah mereka semua, Tuhan, isi hatinya, semangatnya, semuanya, Bapak, untuk kami dewasa di tempat ini. Oh, haleluya, berkat-berkat-Mu melimpah, berkat anak-anak penuh dengan susu dan madu. 9 orang kudus juga spektakuler, melimpah. Bertajam rohnya, bahkan dalam ambil roh melimpah juga. Biarlah juga Bapa, Kau berkati juga melimpah. Kesehatan anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, semua pelayanannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu juga. Semua yang bertugas Bapak pada sore hari ini khusus OL, singer, pemain musik yang menjalankan puji-puji persembahan, hamba-Mu yang mengatakan doa setiap hari ini, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, jemaat yang sudah datang juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, melimpah. Haleluya. Kira-kira.
Inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami mau memuliakan Engkau saja, tidak ada nama lain. Hanya kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Amin. Yang sakit disembuhkan sore ini, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berpegang di Indonesia khususnya Bapak. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan dari Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote, dalam nama Tuhan Yesus. Kami rebut jiwa-jiwa. Engkau ditinggikan Yesus. Engkau berjanji, Engkau akan menarik semua bangsa datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan Indonesia. Pulihkan Indonesia, Bapak. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kerinduan kami, Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Pakai mereka yang Engkau tempatkan dan percayakan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapak, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Sekali lagi, jiwa-jiwa untuk Indonesia, khususnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau menerima berkat dari Bapak Gembala kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Arahkan hati saudara dan terimalah berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dia memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan tetap terus menyertai jemaat di tempat ini mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti katakan sama-sama sambil angkat tangan, katakan Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolongku. Ebenezer, yang percaya katakan terima. Nolong sekali lagi katakan Ebenezer, amin. Tuhan sudah menolong. Oh Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti yang percaya katakan Tuhan pasti menolong. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada acara selanjutnya. Sebelum kita akan bersalam-salaman, saya akan Puji Tuhan, saudara diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi atas nama, harusnya sekretaris ya, tapi beliau masih dalam perjalanan dari puncak, ada acara keluarga. Ibu Pendeta Treasure, tapi tidak apa-apa, saya mengambil alih. Sekali lagi Tuhan memberkati Pastor Jeffrey Piring ya, untuk pelayanan
bagi kami di tempat ini, sungguh kami semua diberkati. Sebenarnya ada banyak sekali yang sinkron ya dengan firman Tuhan ya. Lucy itu Esther diteguhkan, Ibu Hana. Tadi kami bisik-bisik. Tadi saya jadi translator buat mereka. Mereka nggak terlalu pasti bahasa Manado, tapi jadi lancar kalau ada Pastor Dewi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tidak berlambatan kita akan menerima berkat santapan jasmani. Namun saat ini Pastor Jeffrey mau berbagi kasih ya buat jemaat di tempat ini, buat lansia dan janda, dan ada beberapa yang membutuhkan. Nanti saya boleh undang Oma Padang ya, tadi Pastor Jeffrey bilang baru dari Padang, sama Oma Lili, Oma Sherly, karena mereka ya, Oma Uci juga, mereka berempat aja dulu. Nanti yang lain-lain belakangan ya, kita simbolis saja. Yang lain Pastor Jeffrey mereka ada acara di Asmi. Tadi cuma titip makanan langsung pergi karena mereka ada berkat ya di Asmi. Ini ada keempat Wonder Woman Pulau Gebang. Jangan berani malong pada orang 4, kalah kita yang ngasal. Ini nenek-nenek lincu ya. Jadi Pastor Jeffrey ya, Pastor Jeffrey boleh secara simbolis buat keempat di depan sini, jangan di depan. Ini kami empat. Ini adalah Oma Uce, Oma Adang, Oma Sherly, dan Oma Lili ya, dan Oma Lili. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jeffrey, Tuhan memberkati. Yang lain sebentar ya, kita akan menerima berkat sangkapan ya. Kita langsung berdoa saja. Nanti Ibu Gembala dia ini akan berdoa untuk kita menerima makanan. Mari kita satu doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini, karena berkat Tuhan yang begitu berlimpah-limpah melalui Tuhan ibadah yang kami Tuhan ikuti. Kami telah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan diberkati. Kami dikuatkan Tuhan. Kami Tuhan menerima Tuhan pemulihan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu Tuhan berlimpah bagi hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan berkati waktu jasmani kami. Mari Tuhan kuduskan Tuhan makanan dan minuman yang telah dipersiapkan Tuhan oleh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kembalikan Tuhan berkat yang berlimpah bagi mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan berkat-Mu. Haleluya, amin.